Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat motivasi yang kuat untuk hadir di masjid sholat subuh, dan kemudian kita lanjut taklim kultum, istilahnya kuliah 7 menit ya, tapi insya Allah nanti lebih sedikit lah dari 7 menit. Baik, perkenalkan, saya sebenarnya jamaah masjid ini sejak lama sebenarnya, sudah dari zaman Pak Yusuf, Pak Mas Hafid, itu saya sudah sering sholat di sini. Cuman kadang-kadang karena ada kegiatan yang lain, saya ke masjid yang lain ya. Kemudian akhir-akhir ini saya kembali lagi ke sini ya. Kemudian sama Mas Har, ayo Pak Cis aktif di Masjid Ukhuwah. Insya Allah saya akan aktif di Masjid Ukhuwah. Insya Allah saya akan aktif di Masjid Ukhuwah lagi. Nama saya Muhammad Aziz, dipanggil Aziz. Rumah Sidosormo 4 nomor 56 ya, jadi rumah Sidosormo 4 nomor 56. Sekolah dulu SD di Bojonegoro, sanawiyah di Solo, ya aliyah juga di Solo, kemudian kuliah di UMI Makassar, ya Fakultas Usuluddin. Kerjaan sehari-hari itu jual alat kapal dan jual desain kapal. Jadi bukan saya yang mendesain, tapi tim saya yang mendesain, saya yang jual aja. Ya, jadi hari-hari ya kunjungan ke galangan kapal, ya galangan kapal di mana-mana, pokoknya customer saya di mana ya itu saya datangi. Baik, hari ini kemarin saya dihubungi Mas Har untuk menggantikan seseorang yang harusnya kultum hari ini. Saya sampaikan, saya membawakan aja tafsir surat Quraisy ya, karena materi ini sering saya bawakan untuk membina pemuda-pemuda yang ya saya bina di perusahaan-perusahaan, di 2 perusahaan saya itu masih muda-muda, sering saya sampaikan ini, jadi saya tinggal mengulang ya, meskipun apalagi namanya kitab tafsir itu yang saya sampai khatam itu cuma 1, yaitu Jalalain gitu ya. Yang lain-lainnya sih hanya baca sepintas-sepintas. Ya, punya pun ya Jalalain itu tinggalannya bapak saya, ya kemudian Al-Azhar tinggalannya bapak saya. Yang saya beli sendiri cuman Ibnu Katsir, sama 1 yang saya hadiahkan ke Pak Majid ya, tafsir Al-Ibris. Kalau ada Pak Majid, ada Pak Majid Subuh ya. Pak Majid saya sering datang sini, teman saya pengurus juga di sini. Boleh nanti beliau diminta menyampaikan tafsir Al-Ibris juga boleh, karena sudah saya hadiahkan beliau. Baik, untuk tafsir surat Quraisy ini saya mendapatkan inspirasinya dari mendengarkan ceramahnya Ustadz Syafi'i Antonio. Jadi lebih ke arah versi Ustadz Syafi'i Antonio, karena lebih ke arah memberikan motivasi kepada pemuda. Ini nanti kalau bapak-bapak yang punya putra-putra pemuda bisa disampaikan ya, bahwasanya surat Quraisy ini isinya adalah menyampaikan bagaimana satu kebiasaan baik itu bisa membuat suku Quraisy itu menjadi bangsa yang kaya, bangsa yang memimpin,
bangsa yang besar dan di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di sana. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bangsa Quraisy. Ini saya ambil 4 poin ini saja karena yang banyak itu biasanya 7 poin ya, tapi saya mau menyampaikan 4 poin ini saja karena biasanya apa yang dibayangkan itu yang kaya. Anak-anak muda itu biasanya yang dibayangkan yang kaya gitu, kepingin kaya gitu. Jadi kalau kepingin kaya, kepingin memimpin, kepingin jadi bangsa yang besar, ya harusnya kita mencontoh bangsa Quraisy yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala contoh ya kepada kita. Nah, mengapa bangsa Quraisy dijadikan contoh? Ya, apa yang bisa dicontoh dari bangsa Quraisy? Ya, ini yang bisa dicontoh adalah kebiasaan baiknya, itu ini. Ya, li ilafi, sungguh ilafi karena kebiasaan baik Quraisy, bangsa Quraisy. Ya, jadi karena kebiasaan bangsa Quraisy maka bangsa Quraisy jadi bangsa yang besar. Apa kebiasaannya? Ilafi, kebiasaannya him, mereka bangsa Quraisy itu adalah ini, rihlah. Ilafihim rihlata syita'i wa shaif. Jadi kebiasaannya adalah rihlah visita di musim dingin dan musim panas. Ya kalau zaman sekarang ya anak-anak muda zaman sekarang rihlah, ayo rihlah gitu. Kalau rihlah biasanya ke gunung gitu, rihlah ke pantai, rihlah yang seneng-seneng gitu. Tapi kalau rihlahnya bangsa Quraisy ini lain lagi. Jadi mereka rihlah itu melakukan perjalanan dagang. Ya, perjalanan dagang. Visita di musim dingin wasoif dan di musim panas. Visita musim dinginnya itu mereka melakukan perjalanan ke timur, yaitu ke Yaman. Lebih tepatnya ke Pelabuhan Aden. Ini dari Mekah ini di tengah sini ya, kita bergeser ke sini. Ini ada Pelabuhan Aden. Jadi di musim dingin mereka berjalan dari Mekah ke Aden. Kenapa musim dingin mereka ke timur? Karena kalau musim panas yang ke timur itu panasnya tidak karu-karuan sehingga sangat panas sekali. Ya, jadi kalau musim panas mereka sebaliknya. Kalau soif mereka sebaliknya ke arah Damsyik. Ya, ke arah ada yang menyebutnya, lebih banyak orang Arab menyebutnya Dimax ya. Sekarang orang Inggris menyebutnya Damaskus. Jadi Damaskus di sini ya. Kemudian apalagi namanya? Yaman di sini, Aden di sini. Kenapa kok perjalanannya modelnya seperti ini, perjalanan dagangnya modelnya seperti ini? Ya, karena pada zaman dulu itu belum ada terusan Suez. Jadi terusan Suez ini belum ada, sehingga kapal-kapal dari timur itu berhentinya hanya di Aden. Jadi dari Aden sini sampai ke barat yang mau ke Eropa itu dibawa oleh kafilahnya bangsa Quraisy. Ya, jadi tidak ada kapal dulu yang menyeberang sampai ke Laut Mediteran kemudian sampai ke Eropa, tidak ada. Ya, jadi mereka berhenti di sini, kemudian diturunkan. Setelah diturunkan, kemudian dinaikkan ke kapal darat. Kapal daratnya onta, bapak. Jadi dinaikkan ke onta, kemudian dengan onta tersebut dibawalah menuju ke Damsyik, menuju ke Damaskus. Nah, dari Damaskus di sini ini ada pelabuhan Sidon atau yang banyak dibawa lagi ke pelabuhan namanya Iskandaria atau orang Inggris sebutnya Alexandria. Ya, Alexandria. Nah, seperti inilah
perjalanan rihlahnya bangsa Quraisy. Ya, untuk memberikan gambaran kepada Bapak, ini saya tunjukkan bahwasanya dulu kapal-kapal zaman dulu itu, ya karena saya kerjanya di kapal, jadi saya tahu persis gimana kapal zaman dulu itu namanya coastal. Jadi kapalnya belum besar, belum bisa melintasi ini samudra, belum bisa. Ya, jadi mereka merepet di pantai. Ya, dari Guangzhou, ya dari timur sini paling banyak perdagangan itu berangkatnya dari Guangzhou, kemudian berhenti di Champa, ya berhenti di Champa, kemudian berhenti lagi di Terengganu, ya kemudian berhenti lagi di Melaka, atau sebelum Melaka ini ada berhentinya di Pasai. Dari Pasai kemudian ke Chittagong. Nah di sini nih ternyata banyak kepulauan kecil-kecil yang kadang-kadang mereka samperin juga. Ya, kemudian berhenti di Chittagong, dari Chittagong ke Chennai. Ya, kita sudah mengenal roti canai itu ya di sini nih Chennai. Dari Chennai kemudian ke Gujarat. Dari Gujarat ke Muscat, dari Muscat baru ke Aden. Ya, jadi balik lagi demikian. Ya ini rutenya perjalanan pelayaran timur, istilahnya zaman dulu east shipping. Ya, jadi pelayaran timur seperti inilah. Dari Aden sini menuju ke pelayaran barat, itulah perjalanan yang tadi itu. Ya, perjalanan yang dari Aden ke Damaskus. Ya, dari Aden ke Damaskus. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi di beberapa kota ini untuk memastikan benar nggak sih ininya, apalagi namanya sejarahnya. Ya, saya sudah cek. Ya, saya sudah ke Guangzhou. Di Guangzhou itu ada masjid, ya namanya Masjid Huaizheng. Itu ada prasastinya. Ya, prasastinya itu bunyinya bahwasanya masjid ini didirikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada waktu Rasulullah masih hidup, ya itu ternyata ada sahabat yang sudah sampai di Guangzhou. Artinya pada zaman Rasulullah masih hidup itu memang betul-betul pelayaran ini sudah ada. Ya, kalau menurut sejarah pelayaran rute ini sudah ada sejak tahun kira-kira 300-an. Itu sudah mulai banyak pelabuhan-pelabuhan besar ini bermunculan. Ya. Nah, makanya di Indonesia itu Islam masuk dari mana? Ya, kalau dulu zaman saya kecil sekolah dulu dari Gujarat, ya pasti dari Gujarat ya, karena semuanya mampir ke Gujarat. Semuanya mampir ke Gujarat. Dari Gujarat baru ke Indonesia. Ya, kemudian ini ada rutenya lagi yang hijau ini. Itu adalah rute di mana kalau pas angin timur, ya pas ada angin timur, maka kapal itu tidak ada yang berani lewat sini. Tidak ada yang berani lewat rute Kuala Terengganu, Champa sampai ke Guangzhou, tidak berani. Mereka lewatnya di sini, masuk ke Tuban, ya Kambang Putih Tuban itu nama pelabuhannya. Kemudian ke Makassar, ke Goa, sampai kemudian ke Amanillah. Ya, sekarang namanya Manila, dulu namanya Amanillah. Ya, diamankan oleh Allah Ta'ala. Makanya dakwah Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak Rasulullah masih ada. Jadi tinggalannya di Pasai itu sudah ada bukti-bukti bahwasanya
sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga mampir ke Aceh, ke Pasai. Baik, jadi ini untuk memberikan gambaran pada kita bagaimana rute timur, kemudian berhenti di Aden. Ya, kalau yang ini yang rute barat. Kalau rute barat, ini Eropanya di sini, kemudian lewat Jabal Tariq. Ya, kalau orang Inggris ngomong Gibraltar itu, ya kemudian ke sini, ya sampai akhirnya ke Iskandaria. Oh, Iskandaria di sini. Ya, kemudian Damaskus di sini. Ini sekarang namanya Lebanon, dulu namanya Sidon. Ya, namanya Sidon. Ini pelabuhan Sidon, ini pelabuhan Iskandaria atau orang Inggris sebutnya Alexandria. Nah, inilah rute barat yang sekarang sudah terhubung dengan di sini sudah ada terusan Suez. Ya, jadi bangsa Quraisy itu kalau sedang perjalanan, ya sedang perjalanan, satu kali perjalanan itu menurut riwayat saya sudah ngecek, sebenarnya saya mendengarkan awalnya dari Ustadz Safi Antonio, ya saya cek juga bukunya, akhirnya saya cari, ya itu kisarannya antara 300 sampai 500 unta satu kali perjalanan, 300 sampai 500 unta, ya bersama-sama satu rombongan itu lebih kurang segitu. Kemudian belum kudanya, belum juga ada juga yang bawa apalagi namanya keledai. Ya ada keledai, ada kuda, ada unta. Ya untanya itu kisaran 300 sampai 500. Sedang nilai barang yang dibawa itu lebih dari 50.000 dinar. Ya, kalau dikurskan zaman sekarang mungkin sekitar 100 miliar. Jadi satu kali perjalanan, ya jadi jangan dikira bahwasanya bangsa Quraisy melakukan perjalanan ini itu hanya senilai beberapa juta. Enggak, ternyata satu kali perjalanan itu nilainya miliar. Ya, jadi dengan melakukan ini, maka mereka betul-betul menjadi bangsa yang besar tadi, bangsa yang kaya, bangsa yang memimpin, dan bangsa yang besar. Karena punya kebiasaan baik, yaitu rihlah. Artinya, kalau kita kepingin jadi bangsa besar, ya bangsa yang kaya dan bangsa yang memimpin, harusnya kita memperbanyak rihlah. Memperbanyak rihlah. Jadi dengan rihlah itu, masya Allah luar biasa ilmu yang didapat, pengetahuan yang didapat, kemudian bisnis yang didapat. Ya, masya Allah, kita bisa menjadi besar ya karena itu. Cuma kalau rihlah untuk bangsa Quraisy, ya ini kalau ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Safi Antonio, ya bahwasanya mereka itu berhasil ya karena punya pondasi keterampilan yang sangat kuat, yaitu yang pertama mereka menguasai ilmu falak, karena kalau di tengah padang pasir itu tidak tahu utara selatan, ya timur barat, ya lor kidul, tidak tahu. Nah, mereka bisa lihatnya dari falak, dari bintang. Jadi sextan yang untuk mengetahui posisi bintang itu, yang kemudian dipakai oleh pelaut-pelaut itu asalnya dari bangsa Quraisy. Ya, kalau sekarang kan sudah pakai GPS. Ya, kalau zaman dulu di laut pun kalau kita mau melihat posisi
kapal kita di mana, kita pakai sextant dengan melihat bintang. Jadi mereka sangat menguasai ilmu falak. Kemudian harus mengenal karakter padang pasir, karena padang pasir itu pasirnya selalu berpindah, bentuknya selalu berubah. Jadi kalau lewat padang pasir itu harus tahu yang mana yang gunung betulan yang terus ada di situ dan yang mana yang pasir yang berpindah. Ya, kemudian harus kuat melakukan perjalanan jauh. Nah, ini kita maupun anak-anak kita, ya maupun adik-adik kita, ya kita harus ajari untuk supaya kuat melakukan perjalanan jauh. Ya, karena melewati padang pasir yang luar biasa. Satu kali jalan ke mana lagi namanya Aden itu 1 bulan, ya biasanya 1 bulan 1 bulan setengah. Kemudian mereka akan menetap dulu di Aden untuk menunggu kapal datang. Ya, menunggu kapal datang kemudian menurunkan muatan dan menaikkan muatan ke unta. Nah, mereka biasanya kalau nunggu di pelabuhan Aden itu tidak banyak funduknya. Ya, funduk itu hotel. Ya, jadi penginapan. Jadi funduknya itu tempatnya di Tarim. Ya, maka dari itu banyak yang sampai ke Indonesia ini para Habib kah atau orang Arab kah itu asal usulnya dari Tarim. Biasanya nek ono sunatan kalau di Sidosermo khususnya ya. Tapi sebenarnya saya waktu kecil dulu di Cindilan itu juga mesti ada ya Tarim untuk apa, mengenal leluhur, ya tanah leluhurnya. Jadi berangkat dari Tarim, tinggalnya di Tarim itu untuk menunggu kapal datang atau kapal berangkat. Ya, karena di situ banyak funduk atau penginapan. Ya, kemudian di funduk itu mereka ketemu satu dengan yang lain. Ya, akhirnya mereka berbagi ilmu. Ya berbagi hadis, ya berbagi riwayat-riwayat. Ya, akhirnya Tarim itu dulu jadi pusat ilmu juga. Bahkan sampai sekarang ini biasanya putranya teman-teman saya di Inderesmo itu sekolahnya ke Tarim. Ya, biasanya ke Tarim untuk sekolah karena memang dari bangsa Quraisy yang melakukan perjalanan itu kemudian menunggu kapal datang, menunggu kapal berangkat, ya mereka nginepnya di Tarim. Dan sekarang ini banyak sekali pondok-pondok yang kemudian dibawa ke Indonesia. Ya, akhirnya di Indonesia juga namanya pondok. Ya, karena dulu di pondok mana ya, untuk menginap sebenarnya untuk menunggu kapal berangkat dan kapal datang, tapi sambil belajar. Ya, akhirnya kebiasaan itu dibawa ke Indonesia jadi juga pondok. Tapi ditambah kalau di sini kan pondok pesantren. Ya, Masya Allah. Kemudian juga harus menguasai berbagai bahasa. Ya, menguasai berbagai bahasa. Karena nanti di Tarim itu ketemu orang dari India, ketemu orang dari Indonesia, ketemu orang dari Champa, ketemu orang dari Guangzhou. Jadi berbagai bahasa. Belum lagi kalau ke barat nanti ketemu dengan orang Roma. Zaman itu kan banyak yang dari Roma, banyak yang dari Yunani, ya, banyak yang dari yang sekarang namanya Turki itu, Romawi Timur, ya Masya Allah. Nah, itu bahasanya juga bermacam-macam. Ya, kemudian ternyata ada juga menguasai bela diri. Kenapa? Karena kalau dalam perjalanan itu mau dirampok, ya mereka juga punya kemampuan untuk menjaga rombongannya, Masya Allah. Dan menguasai ilmu perdagangan. Inilah yang apalagi namanya kebiasaan baik yang kemudian didukung dengan kebiasaan baik itu dengan
keterampilan yang menyebabkan bangsa Quraisy jadi bangsa besar. Ya insya Allah kalau kita mencontoh ini, ya insya Allah kita juga bisa menumbuhkan ya karakter seperti bangsa Quraisy dan menjadikan anak-anak kita, adik-adik kita menjadi nantinya menjadi orang-orang yang besar. Ya. Kemudian saya lanjutkan untuk ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu adalah ayat tentang tauhid. Ya, fal ya'budu rabba hadzal bait. Ya, maka menghambalah. Ya, maka menghambalah hanya kepada Rabb. Ya, Rabb itu yang mengatur, yang memberi kita rezeki. Ya, hadzal bait maksudnya rumah ini itu maksudnya Baitullah, Ka'bah. Ya, jadi maksudnya adalah Baitullah, Ka'bah. Ya, jadi bukan bait di mana di dalamnya ada Allah gitu ya, bukan ya. Tapi bait yang diberi sifat ditambahi Allah itu biasanya rumah yang dimuliakan, maksudnya Ka'bah. Ya, jadi kita hanya boleh menghamba atau menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Rabb hadzal bait itu adalah Allah Ta'ala. Jadi meskipun kita jadi orang besar, ya meskipun kita jadi orang kaya, meskipun kita jadi apapun juga yang terbaik, tapi tetap harus menghambanya kepada Allah Ta'ala. Karena semua itu tidak akan terjadi ya kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ayat terakhir yaitu fal ya'budu rabb hadzal bait. Aduh, jadi ngeblank. Apalagi namanya? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maaf saya selonjor soalnya sini kakinya agak sakit. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan ya bahwasanya rasa aman ya dan makan ya itu adalah kebutuhan yang paling dasar, ya kebutuhan yang paling dasar yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi kita hanya menghamba pada Allah Ta'ala, ya kemudian kita sudah diberi makan dan diberi rasa aman. Nah ini biasanya saya kalau menyampaikan kepada teman-teman yang muda-muda itu bahwasanya baju yang bagus, HP yang merek, motor yang keren, ya itu sebenarnya bukan hal yang penting. Yang penting kita sudah bisa makan dan ada rasa aman, ya itu harusnya kita sudah bahagia. Harusnya kita sudah bahagia. Jadi patokan kebahagiaan itu harusnya adalah hanya ini. Ya kalau yang lain-lain itu sifatnya hanya tambahan. Jadi orang besar pun, yang bangsa Quraisy pun itu sebenarnya kebutuhan utamanya ya hanya ini, ya. Kemudian yang lain-lainnya sifatnya hanya tambahan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dari 7 menit tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Ya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nggih. Nggih. Oh, ini. Hormuz itu di sini. Ini Hormuz. Ini Hormuz. Ya. Ya, jadi kalau yang sekarang terjadi itu adalah rute
dari Iran sini, ini ada beberapa pelabuhan utama di sini. Dulu dari sini juga ke Muscat, dari Muscat kemudian ke Gujarat ya, ataupun dari Abu Dhabi, dari Dubai, dari sini ini apalagi namanya Ras Kemah ya. Nah itu di sini ada pelabuhan-pelabuhan yang besar tuh Sharjah ya. Jadi Sharjah sebelah sini ini saya lupa namanya nih. Nah ini dari Iran sama dari Uni Emirat sama dari Qatar. Ini ada pemuatan minyak di tanker-tanker yang besar-besar itu. Di kapal-kapal tanker yang besar dari sisi, ya itu dimuatnya di sini. Ya karena penghasil minyaknya dari sini, gasnya dari sini, ini juga dari sini, diangkut ke sini, kemudian dibawa keluar ke sini. Nah inilah yang kemudian oleh Iran ya, karena ini masih wilayah Iran. Ya, jadi dia menunggu di sini, yang lewat, yang punyanya Amerika atau punyanya bolonya Amerika, ya nggak boleh lewat, ya ditembak. Gitu Pak, itu yang cerita sekarang. Ini Selat Hormuz. Begitu. Tapi kalau sekarang kapal itu dari Guangzhou, ya kapal dari Guangzhou tanpa berhenti itu sudah bisa sampai ke London, Pak. Kapal sekarang ini, Pak. Jadi dari Guangzhou itu langsung, karena nyebrang di sini, nyebrang di Suez, ya terusan Suez bisa langsung sampai ke London. Tapi umumnya kapal-kapal itu berhenti di Singapura sekarang ya. Dulu tuh masih itu ya berhenti di Singapura sini. Karena apa? Karena untuk memuat muatan-muatan yang lain. Jadi dari Guangzhou itu kalau penuh ya dia langsung ke Eropa ya. Tapi kalau tidak ya biasanya dia berhenti di Singapura, isi muatan, ya kemudian berhenti lagi sekarang ini di namanya sini Goa, Pak. Ada di sini pelabuhan besarnya India namanya Goa. Dari Goa baru nanti nyebrang ke Suez. Ya, yang rute sekarang banyak ya. Guangzhou, kemudian Singapura, kemudian di Goa sini, kemudian lanjut sana, Pak. Begitu, Pak. Nggih. Nggih. Itu tadi kan Ustaz jelasin kalau perdagangannya bisa miliaran. Ya. 100 miliar. Ya. Kira-kira barang apa yang dijual dan yang khas dari Mekah itu apa? Baik. Jadi barang yang dijual ya itu adalah barang yang barang yang dijual Oh, harusnya di situ ya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu yang dibawa oleh pamannya ikut berdagang sejak kecil. Jadi Rasulullah itu umur 7 tahun itu sudah ikut melipat kain. Ya, melipat kain, kemudian memisah-misah kain, mensortir kain, ya sampai umur 10-an tahun itu beliau sudah terbiasa dengan kain. Berarti salah satu dagangannya adalah kain. Yang pasti itu karena riwayatnya banyak. Ya, kemudian kalau dari sejarah yang saya baca, yang diperdagangkan itu rempah-rempah ada, ya, kemudian juga batu, ya, kemudian juga beras, ya, kemudian juga ini apalagi namanya beras, batu, ada apalagi namanya bahan-bahan kimia. Yang mahal itu ternyata bahan-bahan kimia yang dibawa itu termasuk parfum itu, parfum, bahan-bahan kimia. Ya termasuk mungkin juga yang ini, apalagi namanya pertanian, hasil pertanian.
Ya. Kalau yang jelas pasti kain. Ya. Masya Allah. Jadi zaman segitu Rasulullah itu sejak kecil sudah mengenal kain, kemudian agak besaran dikit sudah nuntun unta, ya menaikkan kainnya itu ke unta, ya kemudian menuntunnya ke pasar Mekah membeber, ya demikian. Ya, kemudian umur 14 tahun itu sudah diajak oleh pamannya pas musim panas berjalan ke Damsyik ini. Jadi perjalanan pertama Rasulullah itu adalah membawa kain ke Damsyik. Demikian. Ini saya mendapatkan pemahaman ini dari Ustadz Safi Antonio waktu ceramah itu saya, oh begitu ya gitu. dulunya saya belum memahami, baru setelah mendapatkan penjelasan itu, oh begitu, ternyata bangsa Quraisy itu adalah bangsa transporter. Kalau zaman sekarang ini istilahnya kan transporter. Jadi dia membawa barang-barang dari Aden menuju ke Damsyik. Dari Damsyik, barang-barang dari Eropa turun di Iskandaria, dibawa ke Damsyik, nanti dipertukarkan di Damsyik, dibawa ke timur. Dari timur nanti turun, dinaikkan ke kapal, yang dari timur diturunkan, dibawa ke barat. Demikian seterusnya. Jadi mereka adalah transporter. Dan ternyata bisnis transporter itu ya bisnis yang menguntungkan dan tidak akan pernah habis sampai akhir zaman. Ya, zaman sekarang ini tambah lebih banyak lagi. Ya, ada JNT, ada macam-macam itu. Ya, jadi ternyata transporter itu ya sudah sejak zaman dulu. Dan kemudian pernah juga saya mengikuti ceramah, saya pernah tanya tentang sahabat apalagi namanya yang paling kaya itu, siapa lagi namanya, jadi ngeblank saya, Abdurrahman bin Auf. Ya, ternyata Abdurrahman bin Auf itu di mana pasar gitu. Jadi di mana pasar? Ya pada waktu di Tahi itu dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat di Madinah, ya dengan sahabat-sahabat Ansor itu, beliau justru saya enggak usah kamu kasih apa-apa, tunjukkan saya di mana pasar gitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ya dilakukan adalah menanya kepada para pedagang, saya mau berangkat ke Damsyik, saya punya channel penyuplai barang ini di Damsyik, apakah kamu mau saya kulakkan di Damsyik? Oh ya, titip ya ke yang ini, ke yang ini. Akhirnya banyak yang titip ke beliau. Saya nanti mau ke Aden, mau ke Yaman, ya mau titip apa? Ya kemudian beliau berangkat dengan untanya sedikit, ya kemudian ngajak beberapa temennya yang punya unta-unta yang lain, berangkatlah ke Damsyik, kemudian balik dengan membawa dagangan yang diserahkan kepada orang pasar. Jadi ternyata begitu anunya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah kulaan di Damsyik dibawa ke Madinah, ya kemudian kulaan di Yaman dibawa ke Madinah. Jadi kulak jual, kulak jual, kulak jual. Jadi sebenarnya, monggo. Jadi makasih Pak Ustaz, saya sudah baru paham tentang apa namanya, terutama Al-Quraisy tadi ya. Ternyata itu menunjukkan perekonomian yang besar pada waktu zaman itu ya. Termasuk bangsa Quraisy. Ini saya sering bertanya dalam hal ini. Jadi sekarang bangsa Quraisy gimana dan bagaimana perkembangannya? Karena ilmu kan sebenarnya sangat tinggi ya.
kalau kita lihat sejak kuliah tuh justru mengenalnya bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa yang kemana-mana kan diajarkan kan gitu. Ya sekarang ilmu ini kayaknya dikuasai oleh Cina. Cina menyebar. Nah seperti itu kira-kira bangsa Quraisy atau Arab ini seperti apa Pak sekarang? Ya, jadi bangsa Quraisynya sekarang ini juga menyebar ke seluruh dunia. Di Arab memang paling banyak, tapi di Indonesia juga ada. Ya, misalnya saya dulu punya dosen, ya, namanya Quraisy Shihab. Itu juga orang Quraisy, ya. Jadi banyak sudah menyebar ke seluruh dunia, ya, bangsa Quraisy. Apalagi namanya, kalau dicek satu persatu memang sangat sulit, tapi mereka tetap pada kumpulannya, Ya, ada yang mengaku, ada yang betul-betul memang masih keturunannya Rasulullah dari putrinya, tapi ada juga yang bangsa Quraisy yang tidak dari keturunan Rasulullah juga ada. Di Indonesia juga banyak, termasuk saudara-saudara kita di Nersmo ini juga dari Quraisy juga, karena klan Basaiban itu masih dari sana. Ya, saya soalnya kumpul dengan mereka, jadi saya itu ada ada kumpulan tiap Senin malam itu ada namanya musyawarah tafsir, itu berkumpul saudara-saudara kita dari dalam itu yang klan Basaiban itu ngumpul di satu tempat gitu. Saya ini biasa nyopiri mereka, ada Yai Ahmad Karor, ada almarhum Yai Fakor, ada Yai Luk, ada beberapa lah. Jadi Mas Lukman, Mas Alwi, ya biasanya saya nyopiri, kemudian dari mana-mana itu kumpul, ya kemudian masing-masing bawa kitab tafsirnya sendiri-sendiri, ya bawa kitab tafsirnya sendiri-sendiri. Misalnya ada yang bawa Jalalain, ada yang bawa Taubari, ada yang bawa macam-macam lah. Nah, nanti biasanya buka ayat ini gitu ya, ayat misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3 gitu dibaca. Menurut tafsir ini gimana? Menurut tafsir ini gimana? Menurut tafsir ini gimana? Masya Allah. Ya setelah itu diskusi. Saya ikut itu kira-kira ya ada 10 tahunan Mbak. Jadi Masya Allah. Jadi saya dapat juga pencerahan dari beliau-beliaunya. Mereka itu juga orang Quraisy. Jadi sudah menyebar ke seluruh dunia. Demikian. Mengenai apa sejarah yang mengunggulkan Barat, Eropa, ya memang setelah Islam ini di puncak, memang Eropa yang di puncak. Ya, setelah Eropa, kemudian Amerika, sekarang ini bergeser ke Cina. Memang sekarang ini bergeser ke Cina. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti ya yang diajarkan oleh surat Quraisy yang disampaikan oleh Allah kepada kita mengikutinya, insya Allah kita juga akan bisa jadi bangsa besar, bisa nyalip juga Cina. Insya Allah begitu. Monggo, ada yang ditanya lagi? Oh cukup. Oke. Baik, kalau gitu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiqil aqwam bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.